Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, karena rahmatnya pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian kuliah subuh seperti biasa. Insya Allah semuanya diberi kesehatan ya. Bisa yang hadir dan yang belum hadir barangkali kita doakan semua juga bisa semuanya diberi kesehatan juga. Untuk itu suatu kenikmatan di mana kita bisa melakukan rangkaian ibadah dari kita mungkin tadi bangun jam 3 alias 4 mungkin dari berbangun dan sahur jam 4 dan seterusnya, kemudian dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah anak sekalian dan tentunya kita semuanya masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan menghadiri kajian kuliah subuh. Suatu keikiraran, suatu kesyukuran yang mari kita ikrarkan sama-sama dan kalimat tahmid sama-sama. Alhamdulillah. Salat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan kita, panutan kita, yang kita sama-sama kita teladani menjadi role model kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam jalan kehidupan kita yang semua. Anak sekalian, kita masih melanjutkan hadis Arba'in Nawawi yang ke-29 yang harus kita jelaskan pada dua hal. Pertama kan tusyrik billah, yang kedua musolah. Akan kita coba meskipun nanti barangkali tidak selesai hadis yang ke-29 ini, minimal kita memahami hadis yang ke-29 ini sedikit demi sedikit. Tapi sebelumnya mari kita awali dulu dan tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Baik, kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi yang ke-29. Jadi kembali lagi kita sampaikan, saya bacakan terlebih dahulu untuk mengingat hadis yang sebelumnya. An Mu'adz bin Jabal qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun ala man yasharahu wa alih. Ta'budullaha la tusriku bi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumur ramadhana wa tahajjul bait.
Kemarin baru sampai ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kembali kita sampaikan bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini bertanya pada Rasulullah suatu hal yang sangat agung sekali, yaitu tentang bagaimana agar kita bisa masuk surga dan juga dijauhkan dari api neraka. Kemarin kita sampaikan beliau ini tanya suatu hal yang oriented ke depan, bukannya sebatas bagaimana hidup bahagia di dunia, tapi bagaimana hidup di akhirat kelak mau bagaimana. Maka Rasulullah ketika mendengar pertanyaan ini ngalem apa? Memuji. Ya Mu'adz, kamu tanya suatu yang sangat besar sekali, yang agung sekali. Kalau kita barangkali bertanya pada guru, pada mungkin biasanya kan orientasinya dunia, tapi ini orientasinya akhirat, melampaui batas-batas. Dan ini sebenarnya yang menjadi harapan kita semua. Kemarin sudah jelaskan, bahasanya siapa yang nggak ingin masuk surga, semuanya ingin masuk surga. Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, insya Allah semuanya ingin dijauhkan dari neraka. Nah kemudian dari pertanyaan besar itu, Rasulullah kemudian menyampaikan, wa innahu layasirun ala may yasharullah. Pertanyaan agung besar itu, ya Mu'adz, itu mudah, bagi siapa yang Allah kehendaki kemudahan. Untuk bisa masuk surga itu mudah, dan dijauhkan api neraka juga mudah bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah kemudahan. Nah mudah-mudahan kita semua ini hadir di jamaah ini, ini termasuk orang-orang yang diberi kemudahan itu. Karena kita diringankan. Dari jam 3 bangun, barangkali sholat tahajud. Ini kan Allah memberikan kemudahan bagi kita. Kemudian kita bisa sahur. Kemudian bisa sholat jamaah di masjid. Kemudian alhamdulillah sekarang kita masih mengikuti kajian-kajian. Ini beri Allah memudahkan bagi kita. Sebab di seberang sana, bangun untuk sahur saja terkadang sangat sulit, merasa berat sekali, apalagi sholat subuh, apalagi berjamaah. Nah alhamdulillah dari semuanya sampai detik ini masih diberikan kekuatan untuk hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan bagian daripada orang yang dimudahkan Allah. Kemudian di bidang sono juga banyak barangkali. Kalau kita hitung di dunia ini antara yang beriman pada Allah dan yang tidak, itu jumlah di dunia ini banyak mana kira-kira? Penduduk seluruh dunia ini dihitung, sing Islam, rosira Islam itu yang mana? Menurut catatan katanya banyak orang yang tidak beriman pada Allah. Terlepas agamanya, ada yang ateis, agama ateis yang tidak menyembah Tuhan, ada agama yang lain, dan seterusnya. Tapi jumlah umat yang mulai Islam itu yang kedua. Ada di sana masih banyak orang yang belum diberikan hidayah untuk masuk Islam. Ada di semuanya, kita semuanya yang hadir saat ini di majelis ini, Allah telah memberikan kemudahan pada kita, yaitu hidayah iman pada Allah. Ini mudah. Nah, bagaimana kemudian iman yang kita miliki ini kita pupuk? Jangan sampai kita bersyirik pada Allah. Iman pada Allah, meyakini segala sesuatu pada Allah tanpa kita mensyirikkan pada Allah, menduakan Allah. Artinya ketika ada perintah-perintah dalam agama
kita jalankan dengan mukhlisi lahuddin, tanpa kompromi. Kita lakukan bagaimana Rasulullah itu menjalankan agama. Kita contoh, kita ikuti pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sehingga nilai-nilai Islam itu bisa berinternalisasi, menyatu dalam kehidupan sehari-hari, buat akhir nanti sholah, bawa, tingkah laku, munamuni kita itu menunjukkan akhlakul Islam. Sebenarnya ketika ditanya tentang Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, akhlakul Quran, sampai ke sana nanti. Maka ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Jadi pertanyaan agung sekali tadi itu, yang berat sekali tadi, sekaligus berat sekali tadi, tapi itu menjadi mudah untuk bisa masuk surga itu manakala Allah memudahkan pada orang yang dia kehendaki. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya hadir ini termasuk orang yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan surga Allah. Amin Allahumma amin. Syaratnya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bagaimana syirik itu. Ada yang syirik dalam artian yang syirik betul-betul menyekutukan Allah secara zahir, artinya mereka tidak beriman pada Allah. Tapi ada yang mereka beriman pada Allah, tapi dalam waktu yang sama dia melakukan kesyirikan. Nah, ini banyak. Maka kajian pertama ini ta'budullaha wa la tusyriku bihi, ini menjadi penting sekali. Bahkan nanti ada bab-bab tersendiri bagaimana ta'budullaha dan la tusyriku bagaimana. Ini akan dikaji lebih lanjut lagi. Sehingga nanti kita Islam itu mukhlisin lahuddin, mukhlis, ikhlas, melakukan persembahan pada Allah itu, mengabdi pada Allah itu. Kalau dalam bahasa yang lain itu ya, menjadi budak Allah, menjadi budak, taat pada Allah itu dengan betul-betul apa yang tadi, ikhlas. Tidak ada sedikit pun kita menyekutukan pada yang lain. Ini pertama. Yang kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Kita masuk yang kedua. Nah, telah menjalankan ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, kemudian Rasulullah menyampaikan wa tuqimus sholata. Kamu dirikanlah sholat. Ini menarik redaksinya. Dalam konteks bahasa itu ada tuqimu, ada tu'ati. Jadi ada yang mengerjakan, ada mendirikan. Mengapa Rasulullah jangan tu'ati? Kerjakan sholat. Ini punya makna bahasanya tuqimu sholat itu jauh lebih sekedar mengerjakan. Dia melampaui dari mengerjakan. Kalau mengerjakan itu kita ada perintah, kita lakukan sesuai standarnya, selesai. Tapi ketika kemudian tuqimu sholat, dirikan sholat, maka ada beberapa aspek yang harus kita pahami. Bagaimana waktunya menjalankan sholat itu. Sholat sini adalah sholat wajib. Sehari semalam berapa kali kita sholat wajibnya? 5 kali. Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Total berapa rakaat? 17. Dari si waktu kita tepat waktu. Nah, ini tuqimus sholat. Jangan menunda-nunda. Begitu waktu sholat telah sampai, kita kenal ada konsep perintah as-sholatu ala waqtiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Orang yang mendengar sholat berarti dia, ada waktu adzan. Begitu ada waktu adzan, adzan adalah panggilan, bukan sekedar panggilan muadzin saja, tapi panggilan Allah. Coba ada itu panggilan Allah.
Kalau kita semuanya mengaku ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, maka ketika ada muadzin memanggil kita untuk azan, untuk sholat, segeralah kita bergegas menuju apa? Tempat sholat. Ambil wudhu segera, kemudian ke masjid segera. Nah, waktunya kita tepat, as-sholatu waqtiha. Kemudian kita juga memahami di mana kita sholat. Nah, tentunya ini yang kadang barangkali adik-adik belum pahami ketika memahami sebuah hadis dari Rasulullah itu, dan juga fikih, ada kajian fikih dan kajian sunnah. Nah, sering kadang kita dalam memahami hukum-hukum itu bisa sedikit kaku, ya, sehingga kemudian makna yang tersurat di dalamnya itu nggak kita lakukan. Sholat kita mau udah wajib, iya. Tapi kemudian memahami konsep yang kedua, di mana kita sholat wajibnya itu. Nah, ada yang bilang bahwasanya sholat wajib kemudian dimanapun kita lakukan, asal di tempat yang bersih, iya. Tetapi bagaimana Rasulullah ketika sholat wajib itu? Rasulullah selalu ada di masjid. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah mengikuti tadi. Di awal saya sampaikan, kita selalu mengatakan ketika kita baca sholawat, kita sanjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan. Kalau kita mengakui bahwa Rasulullah ada suri teladan, maka apapun yang dilakukan Rasulullah kita coba pelan-pelan kita ikuti. Di mana Rasulullah sholat ketika sholat wajib? Di masjid. Kalau begitu, mari kita sholat wajib itu juga di masjid. Meskipun di rumah boleh nggak? Boleh. Tapi mengapa Rasulullah itu memberi contoh sholatnya itu di masjid? Karena Islam itu berjamaah. Dengan berjamaah itu Islam jadi kuat. Pilar-pilar Islam jadi kuat karena jamaah. Gitu. Tapi kalau umat Islam sholatnya itu masing-masing di rumah, maaf ini kita boleh-boleh saja kan. Tetapi ketika semuanya ada di rumah, berarti umat Islam tidak berjamaah. Ketika berjamaah, kekuatan Islam di balik makna berjamaah di masjid itu menjadi hilang. Kalau kita tarik, nah lebih jauh lagi. Ini contoh saja. Betapa jamaah Islam itu lemah sekali saat ini. Kita lihat non jauh di sana, bagaimana Israel itu membombardir, menyerang negara merdeka yang namanya Palestina. Bagaimana saat ini kondisi umat Islam sikap ini? Masih berselisih. Ada yang berpendapat lain, ada yang kemudian mengambil action membantu dan seterusnya. Tapi ada yang itu kan Palestina dan seterusnya. Yang acuh tak acuh. Itu menandakan bahasanya ya inilah, karena kita selama dalam kehidupan sehari-hari itu kita belum jamaah. Padahal yang namanya seorang muslim itu diantara muslim yang lain ibarat sebuah bangunan. Ketika ibarat sebuah juga bangunan tubuh, anggota tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, tangan misalnya, maka seluruh tubuh kita akan merasakan itu. Betapa sakitnya tangan driji kita yang mungkin kena pisau misalnya. Tapi kalau kita cuek, tangan kita kena pisau, terus biarin tangan, ya, atau nanti sembuh sendiri. Ya itu berarti kita nggak merasakan bahwasanya kita memiliki tangan. Gitu. Sama kondisi umat Islam saat ini, ketika kita bicara tentang makna-makna jamaah ini, karena kita kadang asik dengan dunia kita sendiri, lebih suka ubudiyah binafsinya itu
sehingga kita melupakan Islam itu berjamaah. Melihat kanan kiri kita bermasalah seperti tadi di Palestina, kita masih cuek. Kita anggap bukan bagian dari umat kita. Padahal setiap muslim ketika dia beragama Islam adalah sahabat kita. Dia adalah saudara-saudara kita. Yang ibaratnya kal jasadil wahid. Nah, ini makna. Bahasanya pentingnya kita memahami tuqimus shalah itu. Kita tahu waktunya kapan, kemudian di mana kita melakukannya. Kalau kita memahami itu semua, insya Allah nanti selesai sholat itu akan terwujud pribadi-pribadi yang mampu tanha anil fasa wal munkar. Ya. Kita keluar dari sholat itu ya 5 waktu itu, memang secara waktu 5 waktu itu. Tetapi di luar itu kita selalu hak kita itu sholat, selalu zikir pada Allah, sehingga muncul dalam diri kita itu empati. Oh, sesama muslim adalah saudara, sesama muslim adalah satu bagian tubuh yang harus kita rawat bareng-bareng. Sehingga kita orang keluar dari sholat itu, seperti kemarin saya sampaikan, ketika sandalnya hilang, tidak ambil sandal milik orang lain. Ya sudah, biarin saja. Ya mungkin orang lain itu lupa. Nah, kalau sandal kita hilang di masjid, kemudian kita melakukan hal yang sama, yang akan terjadi gosok dan dosa. Gitu kan? Nah, kapan akan putus itu? Nah, kalau orang Islam di masjid saja sudah merasa tidak aman, ya biasanya nanti wah di masjid nanti jamaah malah sendalnya hilang, menimbulkan image yang buruk nanti, sehingga dia orang jadi kapok ke masjid. Nah, ini hal sepele dalam hal tuqimus shalah ini, mari kita cermati. Tuqimus shalah itu bukan sekedar mengerjakan, tapi bagaimana setelah sholat selesai itu asar sholat itu terbawa dalam kehidupan 24 jam itu, dari pagi sampai pagi lagi itu. Nilai-nilai sholat kita itu bisa mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Maka dimulai kita pemahaman tuqimus shalah itu. Waktunya kapan? Kalau mau belum waktunya ya nggak boleh sholat duhur, meskipun kurang 10 menit. Disiplin kita tentu sesuai dengan waktu. Tetapi juga tidak boleh kita meremehkan. Kita ada panggilan azan, kita masih bersantai-santai. Kan yang azan kafar. Kak kafar. Suaranya bagus, masih jadi ngantuk. Suaranya bagus sekali azannya. Hanya tercengang pada azannya yang bagus, nggak segera ke masjid. Ini juga masalah ini, ya. Maka kita tak butuh wala tasrifu saya. Kalau kalian ibadah pada Allah dengan sungguh-sungguh, begitu ada panggilan sholat, segera ke masjid. As-sholatu ala waqtiha. Konsep ala itu, kalau dalam bahasa Arab, ala itu nempel. Misalnya, saya berikan contoh. Al-kitabu alal maktab, sebuah buku di atas meja, nempel ini mejanya. Berarti as-sholatu ala waqtiha, kalau ada panggilan, segera kalian melakukan sholat, meskipun masih ada waktu. Misalnya subuh itu dari jam 4 lebih berapa kemarin? Sekarang 4 lebih berapa? Lebih 28. Sampai syuruk itu nanti jam 5 lebih 40 ya. 40. Syuruk kan batas selesainya waktu sholat subuh kalian. Boleh nggak kita sholatnya itu jam 4 lebih jam 5? Boleh, memang masih dalam waktu sholat. Tapi kalau kalian sudah dengar azan dari jam 4 sebelum jam 4.28 tadi, wadahnya yang bagus tadi, kok kalian menunda-nunda
karena alasannya ada kegiatan-kegiatan duniawi. Kalau di rumah nonton TV, main HP, atau kalau kalian di asrama masih asik dengan kawan bersekrama, adanya yang bagus itu hanya kita dengar saja. Atau kadang kita menjawab adanya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang kalian berhenti dalam aktivitas, dengerin itu dan menjawab. Tetapi setelah selesai adzan nggak segera ke masjid. Sholatnya kok juga masih melantur-lantur. Hati-hati. Tak butuh ratus juga saya ini. Kalian bisa kena pasal ini. Kalian mengindah Allah, tetapi masih syirik di situ. Kalian masih cinta hudunnya di situ. Maka as-sholatul waqtiyah, dengar adzan segera. Tadi saya sampaikan tahu waktunya, tahu tempatnya. Usahakan di masjid. Usahakan di masjid. Pak, saya lebih nyaman kalau sholat di rumah, bisa khusyuk. Ketika kalian punya pemahaman itu, Rasulullah mencontohkan sholat wajib di rumah atau di masjid. Di masjid. Kalau di masjid berarti ikuti Rasul. Lupa hukumnya kan nggak wajib jamaah itu. Kembali ketika kita terjebak pada fikih, hukum umum itu, kajian itu, kita bisa melupakan prinsip esensi daripada perintah Rasulullah itu. Nah, kalau kita itu Rasul, ikuti itu Rasul di mana? Nah, sholat kita di masjid. Insya Allah tadi barokahnya jadi luar biasa sekali karena Islam berjamaah tadi. Ketemu kawan kita, ketemu tetangga kita yang tadinya kita pusing dan masalah, habis sholat subuh kita ngobrol-ngobrol jadi happy nanti. Oh, kadang jadi ada solusi. Nah, itulah fungsinya imam. Ketika dia mau sholat itu kan sufufakum, rapatkan barisan, istaqim, luruskan. Artinya apa? Islam itu berjamaah. Islam itu satu kesatuan. Yang nilai jamaah ini hendaknya ditegakkan baik ketika sholat maupun di luar sholat itu. Insya Allah kalau ini terjadi, tukimu sholat ini kita lakukan, bukan sekedar mengerjakan sholat. Kalau yang sholat, selesai sholat ya sudah selesai. Insya Allah Islam jadi indah sekali. Islam menjadi rahmat bagi sesama muslim dan bahkan sesama non agama Islam. Tapi kalau kita memahami konsep Islam itu dengan cara tadi, nggak mau jamaah, nggak mau kebersamaan, ya kita menjadi individu-individu yang soleh secara pribadi, tetapi terkadang kita nggak soleh secara sosial. Ubudiyah dan Allah bagus, sholat nggak pernah ketinggalan, ya. Meskipun di rumah, tetapi dan tetangga kanan kiri kita cuek dan cuek bebek misalnya. Ada tetangga kita yang punya masalah, kita juga nggak pernah membantu. Ya, itu menunjukkan kalau dilihat dia muslim, agamanya Islam KTP-nya. Tapi mengapa dengan tetangganya kok tidak akur? Nah, ini berarti ada masalah dalam pemahaman sholat. Nah, yang ketiga dikatakan setelah sholat, tukimu sholat, waktu dia zakah. Nah, untuk dia zakah, tunaikan zakat. Tunaikan zakat ini berarti kita menunaikan manakala kita sudah sampai nisab. Nah, berapa hal yang barangkali ini di kelas materi fikih di kelas 1 dulu, adik-adik semua sudah mempelajari nisab, batas-batas apa saja yang harus dizakati, sampai di mana batasnya. Nah, ini materi kelas 1 dulu itu diingat-ingat terus, sehingga nanti ketika kalian menjadi pengusaha, ketika kalian punya harta, itu kita jadi tahu kapan harus mengeluarkan zakat. Contohnya ketika kita bicara tentang zakat, misalnya kita semua nanti setelah dari pesantren ada mau jadi pengusaha,
ada yang jadi pegawai dan seterusnya. Standarnya barangkali kalau emas berapa gram yang harus kita keluarkan, kalau diuangkan jadi berapa gram. Ya. Nah kalau kita profesinya sebagai guru misalnya atau pegawai, nah ini bisa dikeruskan dengan zakat emas. Kalau emas itu kira-kira kalau dikeruskan kurang lebih 83 juta awal dalam setahun. Kalau kalian punya penghasilan, ya, seringan kita tanyakan bagaimana Ustaz kalau kita zakat ini, kalau kita dalam status sebagai profesi guru dan seterusnya. Nah kalian bisa melihat ke situ. Kalau kira-kira harta kita ini ya telah mengendon apa? Diam. Akumulasi tahun itu kurang lebih 83 jutaan, berarti kita punya kewajiban di situ adalah 2,5%. Kita keluarkan. Nah, bagaimana ukuran dari itu? Itu namanya sedekah, infak dan seterusnya. Nah, ada di kelas 1 dulu dijelaskan bagaimana zakat kalau kalian punya kambing, punya sapi dan seterusnya. Nah, itu ada batas-batasan. Nah, itu semuanya kita keluarkan manakala memang sudah sampai nisab. Nah, selanjutnya wa tasumu ramadhana. Nah, kamu siap puasa di bulan Ramadan. Jadi pintu pertama untuk wasilah kita mendapatkan surga Allah, ya. Kita ketuk hati, kita ketuk pintu Allah itu, pintu lain itu dengan apa? Tak butuh wala tudibasa. Yang kedua dengan tuqimus shalah, yang ketiga dengan waktu ya zakat, kamu menunaikan zakat. Yang keempat wa tasumu Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita jalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu mungkin kualitas puasa kita masih standar, nah kita tingkatkan. Maka dalam bulan Ramadan ada mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban atau mansoma Ramadhana. Kalau puasanya hadisnya mansoma, wong isopo, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, artinya tasum Ramadan itu siang harinya kita puasa dari pagi sampai maghrib itu kita puasa, dan imanan wahtisaban, dan penuh iman dan selalu berintrospeksi diri, dikatakan ghufrana taqamin bi, Allah akan mengampuni dosa yang terlalu dan akan datang. Kemudian ayat yang lain mangqama ramadhana, barang siapa yang mendirikan hari-hari Ramadan, artinya ini dipahami oleh para ulama, malamnya kita dirikan untuk amal ibadah kita pada Allah SWT. Perbanyak sholat sunahnya, ada sholat khusus di bulan Ramadan namanya taraweh, ya. Yang kalau hari-hari biasa namanya sholat tahajud, kan? Nah, pada bulan Ramadan ada sholat nama khusus yang tidak ada di bulan yang lain, namanya taraweh. Qiyamul Lail di bulan Ramadan diberi nama khusus itu. Ya kita lakukan. Terlepas dari kalian yang 11 rakaat, ada yang dulu 3, ada yang 35, terus silahkan. Sebab pada dasarnya tidak ada batasan untuk sholat sunnah. Lakukan. Tingkatkan kualitasnya. Nah, jadi biasanya kalau di akhir bulan kayak gini kita mulai banyak kegiatan-kegiatan yang kadang kemudian kita mengacaukan konsentrasi. Padahal di pertigaan terakhir ini luar biasa, ada suatu bonus, ada suatu informasi yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Mari kita raih. Ini 24 ya. Insyaallah nanti malam 25. Dikatakan informasinya
Hadis Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal-tanggal ganjil. Tapi kalau kalian dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir, ubudiyah kalian tiap hari meningkat dan selalu meningkat, punya kualitas lebih baik, insyaallah kalian dapatkan Lailatul Qadar. Tidak harus kalian di tanggal-tanggal ganjil saja. Semua yang kita lakukan. Karena itu satu bulan yang nilainya al-fisar. Bisa seperti 1000 bulan. Dilipat gandakan luar biasa itu. Nah, mari kita raih dan lebih banyak nanti. Mungkin barangkali yang tadarusnya kemarin masih rada malas-malas. Ayo ini di penghujung hari ini, penghujung Ramadan ini kita tingkatkan. Azamkan, targetkan kalian. Kalau kemarin tahun yang lalu baru 1 kali khatam dalam sebulan. Coba kalian azamkan 2 kali khatam. Itu namanya peningkatan. Kalau sholat sunat kemarin di bulan sebelum puasa duhanya sudah jalan 2 rakaat. Di bulan puasa ini kalian tingkatkan 4 rakaat. Syukur bisa 8 rakaat dan seterusnya. Kalau kemarin-kemarin barangkali silaturahmi kalian kurang, kalian tingkatkan silaturahminya dan seterusnya. Artinya di penghujung ini tausum Ramadan, di penghujung Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita. Insyaallah dengan cara itu pintu surga karena ridha Allah akan terbuka untuk kita semua. Yang terakhir dikatakan wa tahajjul bait, dan kamu berhaji di rumah Allah, yaitu di Makkah Mukarramah. Nah, tentunya ini pintu-pintu ya, haji ini salah satu juga pintu kita bisa mengantar kepada masuk surga tadi. Nah, tentunya di sini dalam hal haji ini manistata sabila, bagi siapa yang mampu. Tetapi selalu kita sampaikan, manakala kita belum mampu, kalian pengen meraih suatu amalan yang nilainya seperti haji dan umroh. Soalnya, kalau kita belum mampu untuk haji, seperti saya juga belum haji, ya. Tapi kalau menginginkan amalan, fadilah amalannya itu seperti haji dan umroh, lakukan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, yaitu sholat suruh. Tapi syaratnya kalian dari sholat subuh kemudian berhenti di masjid ya, melakukan ibadah, entah baca Al-Quran atau kajian kayak gini nih ya. Tidak langsung pulang. Bab suruh itu di masjid. Nah, ini fadilahnya. Insya Allah nanti kalau kalian bisa melakukan amal ibadah dari sholat subuhnya, sebelumnya ada qobliyah, kemudian kalian sholat subuhnya, telah itu kalian kayak gini nih ya, selalu kajian, dan sebelum pulang kalian lakukan dua sholat suruk tadi ya, mengawali sholat duha, insya Allah pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Pengen enggak? Pengen haji dan umroh pahalanya yang seperti pahalanya seperti haji dan umroh tanpa biaya yang besar sekali? Lakukan 2 rakaat ini. Insya Allah hadisnya sahih itu. Nah, kembali pada konsep ini. Ini hal yang wajib, yang pokok-pokok ini. 5 tadi, pertama tak betul harus latu sebesar, yang kedua tuqimus shalah, ya. Kemudian tu zakat, wa tasum Ramadan, dan tauhidul bait. Ini hal yang dasar. Kalau ini kita upayakan betul, kita lakukan secara baik, kita nggak usah mikir yang sunah-sunah dulu lah. Belum kita mikir tahajudnya, belum mikir duhanya. Tapi 5 hal ini kita lakukan secara baik, insya Allah kata Allah. Ini menjadi wasilah kita bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini amalan dasar. Kalau sholat wajibnya itu tenani. Waktu ini bener, tempatnya bener,
cara melakukan juga benar sesuai dengan Rasulullah, itu menjadi wasilah. Zakatnya juga kita keluarkan besok, insyaallah kalian juga ada kewajiban zakat fitrah, itu biasanya orang tua yang akan menzakatinya. Kalau kalian sudah mampu, boleh-boleh saja kalian sendiri. Kalau belum, biasanya orang tua nanti yang punya kewajiban. Ini bagi bapak ibu yang punya anak, jangan lupa ini udah menjelang akhir Ramadan. Untuk zakat ini, zakat fitrah ini dikeluarkan. Kalau sekarang per jiwa kurang lebih kalau paling amannya yaitu 3 kilo. Kalau tepatnya kan 2, sekian kilogram, 2,8. Nah, teruskan ya, biar bulat lebih bagus ya, banyak lebih bagus. Ya. 3 kilo kali jumlah keluarga yang ada. Kali jumlah keluarga yang ada. Nah, kemudian siamnya dan seterusnya. Ini amalan wajib yang insyaallah kalau kita lakukan, yang dasar ini kita lakukan saja, kita gegemi. Ya. Sholatnya tadi kita kapan harus sholat, kalau ada panggilan segera ke masjid. Ya. Sholatnya di masjid seterusnya kita lakukan dan baik. Insyaallah menyebabkan Allah akan memudahkan kita masuk pintu surga Allah. Jam berapa? Nah, ini panjang sekali ya, jadi saya tambah sedikit. Nah, ini yang dasar. Jadi agar kita bisa masuk surga yang dasar. Nah, muat tanya satu hal, tapi Rasulullah memberi kabar yang lain, jawab yang lain, tambah dikasih bonus sama Rasulullah. Kalau pertanyaan pertama itu dijawab dengan 5 hal tadi agar kita bisa masuk surga, artinya amalan dasar tadi, yang utama tadi itu kita lakukan. Kemudian Rasulullah kemudian memberikan jawaban yang lain, memberi kabar yang lain sebagai informasi. Yang itu juga bisa menyebabkan semakin nanti kita lakukan, pintu-pintu surga Allah itu bisa terbuka untuk kita semua. Nah, apa perkataan Rasulullah? Suma qala ala aduluka alal abwabil khair. Wahai Mu'ad, maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Nah, nanti akan kita sampaikan semuanya, tapi tambahin saja. Yang pertama, as-shaumul junnah. Jadi dikatakan, wahai Mu'ad, mau aku tunjukkan pintu kebaikan? Rasul kemudian menyampaikan, pintu-pintu kebaikan pertama adalah as-shaumul junnah. Siam adalah perisai. Kita saat ini sedang melakukan puasa, insya Allah menjadi perisai kita, tameng kita. Maka orang sering ketika di puasa itu kan, contoh perisai ada gini, setan itu masuk ke dalam diri kita salah satu melalui darah. Darah itu bisa masuk tumbuhnya darah dalam diri kita bisa dari makanan. Orang yang makan ini bisa membentuk darah kita. Nah, setan ini bisa masuk melalui makanan-makanan itu yang ada yang kita makan. Maka dengan puasa itu, dengan mengurangi kita makan makanan itu, mengendalikan makanan itu yang masuk dalam tubuh kita secara tidak langsung, berarti puasa adalah junnah, perisai dari banyaknya setan-setan yang masuk menguasai dalam diri kita. Orang yang biasanya sering marah-marah dengan puasa insyaallah menjadi lebih tenang. Orang yang kelebihan beban berat dirinya obesitas, insyaallah dengan cara terapi puasa menjadi ringan nanti tubuhnya, sehingga emosinya terkontrol. Orang yang makannya nggak terkontrol bisa nanti dampaknya pada emosi-emosi tadi. Suka marah, apalagi makanannya nggak terkontrol, makanan yang kolesterol tinggi dan seterusnya itu bisa membentuk pribadi. Apalagi makanan-makanan yang tidak halal, alias dari mencuri, alias dari menipu, hasil tipuan dan seterusnya. Itu kemudian kita makan, membentuk darah, membentuk daging, wah itu barangkali yang menyebabkan banyak diantara kita itu sering kadang sakit-sakit. Orangnya kaya,
tapi kok sakit-sakitan, hati-hati. Orangnya ganteng dan seterusnya, tapi kok nasrun. Nah ini asyam junnah. Nah caranya agar kita tadi itu banyak-banyak kita puasa. Yang kedua, wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfil ma'an. Yang kedua, kita banyak bersedekah. Karena sedekah itu tudfi'ul khati'ah, itu kan menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Artinya kalau kita banyak dosa, cara menghilangkannya dengan banyak bersedekah. Dalam kajian dikatakan yang dimaksud dosanya dosa kecil. Kalau dosa besar ya harus dilakukan cara menghilangkannya taubatun nasuha, minta ampun pada Allah dengan sebaik-baiknya, tidak mau mengulangi kembali. Dosa besar apa saja nanti bisa kalian baca dalam fikih-fikih kajian fikih. Nah dosa kecil yang kita berbohong, kita maksiat sesama tetangga dan seterusnya. Kita sering gelendeng, riba dan seterusnya. Nah itu imbangi dengan banyak bersedekah, apalagi di bulan puasa ini. Dikatakan bahwasanya pahala bulan puasa itu, mungkin para penceramah sebelumnya sudah menyampaikan, yang sholat sunat itu seolah menjadi sholat wajib di bulan Ramadan, di lain bulan Ramadan. Yang kita infak 10.000 akan ditingkatkan menjadi 700. Puasanya, orang yang berpuasa itu bukan saja hitungan nalar kita, tapi Allah yang akan memberi pahalanya. Artinya apa? Bulan puasa ini banyak sekali bulan dengan bulan bonus. Nah, tinggal kita mau atau tidak untuk melakukan agar dapat bonus itu. Tapi ingat, jangan terjebak pada bonus-bonus itu. Bonus untuk menyemangati kita ibadah. Jangan menjadi orientasi tujuan puasanya kita agar mendapatkan bonus itu. Kalau puasanya untuk mendapatkan bonus, kita bisa termasuk tak butuh tapi kita masih syirku billah. Karena kita ibadah kepada Allah ini masih pengen mendapatkan itu, hati-hati. Kemarin udah kita sampaikan ada 3 kategori kita beribadah itu. Ibadah karena takut, itu tipe ibadah Buddha. Ibadah karena apa kemarin itu? Buddha mengharapkan pahala, mengharapkan ujroh, itu ibadahnya para pedagang. Tapi yang ketiga, ada ibadah yang mukhlis laudin, enggak minta apapun, pokoknya mengerjakan perintah. Masalah pahala Allah yang ngurus, sudah ada yang mencatat. Nah, itu semua boleh dan memang harus ada dalam diri kita. Tapi dari ibadah tipe Buddha tadi, karena takut saja meningkat, ya nggak apa-apa, kita nanti baru sampai pada ibadah cara tajir, cara pedagang. Tapi hendaknya kita sampai pada titik puncaknya di ibadah seperti orang merdeka, yaitu betul dia melaksanakan ibadah karena Allah, tidak yang lain. Nah ini butuh latihan. Termasuk hari ini kita menjalankan puasa ini latihan dalam rangka untuk mukhlishina lahud din, menjalankan perintah agama itu. Barangkali ini masih panjang sekali. Hadis ini silakan nanti adik-adik bisa dibaca Arba'in Nawawi hadis yang ke-29. Ini luar biasa sekali kajian ini dan panjang. Satu pertanyaan dijawab dengan 3 jawaban. Satu tentang dasar untuk masuk surga tadi, kedua tentang babul jannah, yang ketiga nanti ada yang terakhir itu nanti disampaikan tentang itu semuanya ada syarat kuf. Nah, sambil memegang mulut Rasulullah, jaga mulut. Nah, nanti silakan adik-adik bisa membuka Syarah Arba'in Nawawi hadis yang ke-29. Karena waktulah yang membatasi kita. Apa minkum, barangkali selama 3 kali pertemuan ini
kita belum bisa menyelesaikan satu hadis ke-29 ini. Tapi tidak apa-apa, pelan kita sampaikan, yang penting kemudian diramalkan. Dalam Islam itu ketika mendapatkan ilmu, jangan sebatas sebagai ilmu saja, tapi kemudian diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila sama. Ngerti pentingnya sholat duha, lakukan. Ngerti pentingnya sholat suruh, lakukan. Ngerti pentingnya sholat tahajud, lakukan. Ngerti pentingnya sholat jamaah di masjid, lakukan. Jangan hanya untuk dalil, jangan hanya sebatas ilmu saja. Kalau kalian ngerti pentingnya jamaah di masjid, tetapi sholatnya masih di rumah-rumah, itu berarti kalian baru memahami ilmu sebatas ilmu. Mari kita tingkatkan dari ilmu kemudian menjadi amal. Insya Allah itulah barangkali nanti yang akan mampu membuka pintu rahmat Allah sehingga kita nanti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan Lani yang putra ya, bisa langsung sholat suruh 2 rakaat. Yang putri karena belum pakai rukuh ya, kita sudah mukena bisa dipakai ya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.